Kuningan, sebuah kabupaten di Jawa Barat, menawarkan keindahan alam yang memikat hati. Berada di kaki Gunung Ciremai, kawasan ini dikelilingi oleh hijaunya pegunungan, hutan tropis yang lebat, serta aliran sungai yang jernih. Udara segar terasa memulai lembut setiap pengunjung yang datang. Sementara pemandangan sawah bertingkat dan perkebunan yang memanjakan mata, Kuningan juga kaya akan sumber mata air yang menciptakan berbagai objek wisata alam seperti curug dan pemandian alami, menjadikannya surga tersembunyi di tanah Sunda. Tak jauh dari keindahan alam itu, Museum Linggarjati berdiri kokoh sebagai saksi bisu perjalanan sejarah Indonesia. Bangunan bersejarah ini menjadi tempat berlangsungnya perundingan Linggarjati pada tahun 1946, di mana Indonesia bernegosiasi dengan Belanda untuk pengakuan kemerdekaan. Dikelilingi oleh pepohonan rindang, museum ini memancarkan atmosfer yang tenang dan penuh makna. Di dalamnya terdapat diorama, foto dokumentasi, serta meja perundingan asli yang membawa pengunjung kembali ke masa perjuangan bangsa. Kombinasi kekayaan alam dan nilai sejarah menjadikan perjalanan ke Kuningan terasa semakin istimewa. Selamat datang dalam jelajah eduwisata Museum Linggarjati. Sebuah perjalanan yang akan mengajak kita memahami sejarah bangsa. Santai saja Mbak, santai saja. Duduk dulu Pak, lepas lelah. Hari sudah semakin Museum Linggarjati yang terletak di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat adalah salah satu saksi bisu perundingan Linggarjati pada tahun 1946. kopi dulu Mbak, santai saja. Pisang goreng Pak, gula Jawa. Matahari telah berjanji ia akan datang esok pagi. Perundingan ini menandai langkah penting dalam perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaannya. Disinilah diplomasi dan negosiasi antara Indonesia dan Belanda berlangsung, menghasilkan kesepakatan yang menentukan arah perjuangan bangsa. Apakah teman-teman tahu mengapa gedung ini terpilih sebagai tempat yang bersejarah bagi bangsa Indonesia? Tidak mungkin dong tiba-tiba terpilih, pasti ada sebabnya. Nah, ikuti terus perjalanan kita pada museum ini. Baik teman-teman, di sini saya akan mewawancarai seputar tentang Museum Linggarjati dengan Bapaknya siapa Pak? Pak Agus Suparno. Pak, saya Enda Permatasari, izin bertanya Pak. Pertanyaan pertama itu, mengapa Gedung Linggarjati dipilih sebagai lokasi perundingan bersejarah pada tahun 1940? Nah itu mungkin di sini diadakan ini karena atas rujukan Ibu Maria Pupa Santoso, yaitu Menteri Sosial pertama Indonesia. Karena antara Jogja dan Jakarta terlalu jauh, jadi ngambil tengah-tengah sini atas rujukan beliau. Yang beralasan karena sini udaranya masih sejuk dan hotel ini layak untuk dijadikan perundingan. Dan kebetulan Ibu Maria Pupa itu menyuruhkan mantan Bupati Kuningan, dan kebetulan juga hotel ini yang berada di Kuningan pada cuma satu-satunya hotel pertama kali yang berada di Kuningan pada saat itu. Jadi bangunan ini bukan khusus tempat perundingannya. Sewa hotel ini selama 3 hari dari tanggal 11 sampai 13 November 1946 itu. Baik Pak. Pertanyaan kedua itu, siapa saja tokoh penting yang pernah terlibat dalam peristiwa bersejarah di sini? Nah untuk yang terlibat sini itu ada 3 negara dari Indonesia, Belanda sama Inggris. Itu dari Indonesia itu ada 4 orang yang diketuai oleh Sultan Syahrir, anggotanya Susanto, Tito Projo, Dr. Anand Kapogani, dan Mr. Muhammad Rum. Kemudian dari Belanda juga ada 4 orang yang diketuai oleh Profesor Insinyur Semerhon, anggotanya Pankul, Lebu, dan Panmu. Kemudian 1 orang penengah ringan Lord Kiren dari Inggris. Kemudian sini juga ada untuk mentulen atau pencatatnya, yaitu ada Dr. Lemena, Sudarsono, Angger Syafruddin, dan Ali Budiarjo. Pertanyaan ketiga, apa pesan Museum Linggarjati dalam melestarikan sejarah perjuangan bangsa? Kalau untuk pesan dari museum mungkin
jangan lupakan jas merah. Cuma gitu aja untuk anak muda. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada program edukasi atau kunjungan khusus untuk pelajar? Kalau untuk wisata edukasi mungkin dari dinas ya diadakan semacam istilah ulang tahun memperingati gedung perundingan. Nah itu diadakan setiap bulan November. Nah itu tanggalnya nggak tentu ya. Udah kemarin tanggal belasan dari dinas diadakan sini mungkin cerdas cermat tingkat TK sampai SMA. Nah, pertanyaan selanjutnya itu, apakah tantangan yang dihadapi dalam mengelola museum ini? Kalau tantangan di sini mungkin nggak ada ya, karena sudah kebiasaan mungkin sehari mungkin sih cuma untuk bersih-bersih, merawat, menjaga dan juga mungkin untuk memandu. Baik, pertanyaan terakhir itu, dampak ekonomi bagi pedagang sekitar itu apa? Untuk dampak ekonomi di sini mungkin karena sini yang jual di sini juga mungkin orang-orang terdekat sini, itu juga berkreasi jualannya. Cuma dampaknya mungkin dari pengunjung karena sekarang pengunjung mungkin tidak terlalu meludak ya setelah COVID itu mungkin sedikit dan tadinya sekitar 4 sampai 5 ribu, nah sekarang mungkin 3 ribuan per bulan. Baik, segitu saja pertanyaan untuk wawancara kami. Terima kasih kepada Bapak. Pada masa perundingan Linggarjati, kehidupan masyarakat di sekitar wilayah ini dipenuhi tantangan. Banyak keluarga mengandalkan ekonomi sederhana yang berbasis pertanian, perdagangan kecil, dan kerajinan tangan untuk pertahanan hidup. Kondisi ekonomi yang tidak stabil akibat penjajahan mendorong mereka untuk kreatif dan bergotong royong. Ekonomi keluarga pada masa itu mengajarkan nilai kesederhanaan, pengelolaan sumber daya yang bijak, serta solidaritas antar anggota keluarga. Nilai-nilai ini tidak hanya relevan untuk zaman itu, tetapi juga dapat menjadi pelajaran berharga bagi kita di masa sekarang. Di ruang ini, kita diingatkan bahwa sejarah bukan hanya tentang peristiwa besar, tetapi juga tentang kehidupan sehari-hari dan perjuangan kecil yang memberikan dampak besar. Seperti keluarga pada masa perjuangan, kita dapat belajar bagaimana bekerja sama menghadapi tantangan ekonomi di era modern. Kini, Museum Linggarjati menjadi tempat belajar yang menarik, bukan hanya tentang sejarah kemerdekaan, tetapi juga tentang cara hidup sederhana yang diwariskan oleh keluarga di masa lalu. Pengunjung dapat mempelajari bagaimana pentingnya nilai kebersamaan, perencanaan keuangan, dan berbagi peran dalam keluarga untuk mencapai tujuan bersama. Saya di sini akan mewawancarai penduduk lokal sekitar Museum Linggarjati. Baik Ibu dari saya langsung tanya ya. Apakah ada perbedaan setelah COVID dan sebelumnya? Banyak perbedaan baru. Dampaknya kan ya agak berkurang itu apa namanya pengunjung. Iya. Karena dari ekonomi juga ya. Kita belum stabil. Biasanya dari penghasilan yang berapa misalkan per minggu dapat 300 sampai sekarang turun lah. Terus tapi tetap memenuhi ininya enggak kayak komplit ininya gitu. Ya sih bisa kerja gitu. 20 hari lagi dikira. Baik Bu, terima kasih. Kini, Museum Linggarjati menjadi tempat belajar yang menarik, bukan hanya tentang sejarah kemerdekaan, tetapi juga tentang cara hidup sederhana yang diwariskan oleh keluarga di masa lalu. Pengunjung dapat mempelajari bagaimana pentingnya nilai kebersamaan, perencanaan keuangan, dan berbagi peran dalam keluarga. Belajar di Museum Linggarjati adalah pengalaman yang membukakan mata, bukan hanya tentang mengenang sejarah bangsa, tetapi juga menggali nilai-nilai hidup yang berharga.
Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari masa lalu untuk membangun masa depan yang lebih baik, baik sebagai individu maupun keluarga. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa kunjungi Museum Linggarjati dan jadikan pengalaman ini bagian dari perjalanan Anda dalam mengenal jati diri bangsa dan keluarga.